Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Sudah hampir beberapa minggu saya tidak bikin video ya teman-teman. Di video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab di video saya sebelumnya, akan tetapi banyak dari teman-teman yang agak malas untuk nonton ya, lebih milih nanya kemudian dijawab. Jadi mungkin ada baiknya teman-teman nonton dulu baru melontarkan pertanyaan, karena sesungguhnya sudah pernah dijawab di video tersebut tapi malas nonton aja. Jadi di sini saya rangkum sedikit beberapa pertanyaan yang paling sering muncul ya. Namun sebelumnya saya ingatkan buat yang sering komen nanya mengenai tanggal pembebasan, kapan bebas, mengenai hitung-hitungan khususnya, di sini saya kasih tahu bahwa saya tidak bisa memberikan informasi yang akurat. Mungkin sekedar perkiraan ya bisa, karena yang lebih menguasai adalah petugas di tempat narapidana yang bersangkutan menjalani pidana. Karena petugas yang di sana yang pegang data, pegang tanggal dan lain sebagainya. Pokoknya saya cuma bisa perkiraan aja. Yang petugas tempat dia ditahan itu yang lebih paham kapan bebasnya, karena dia pegang data. Oke, pertanyaan pertama, kapan bebasnya PB dan CB? PB dan CB itu bebasnya di tanggal 2/3. Jadi silahkan dihitung dulu kapan 2/3-nya. Kalau untuk asimilasi rumah itu bebasnya di tanggal setengah. Untuk subsidiarnya bisa dijalani di rumah. Itu tadi untuk yang 2/3 PB dan CB itu untuk pidana umum, kriminal umum. Untuk pidana khusus masih harus menjalani lagi setengah dari sisa sepertiganya. Pertanyaan selanjutnya, untuk asimilasi rumah bulan Juli tahun 2022 ada atau enggak? Kita masih belum tahu juga ini, karena kita hanya bisa menunggu informasi dari pusat. Karena untuk yang asimilasi rumah yang sekarang ini masih berlaku yang sampai dengan bulan Juni 2022. Untuk selanjutnya kita sama-sama tunggu informasi aja. Kapan petugas mulai mengusulkan integrasi PB ataupun CB? Petugas itu mengusulin setiap mendekati 2/3, paling tidak 2 atau 3 bulan sebelum tanggal 2/3 sudah mulai diusulkan oleh petugas, atau setelah remisi turun. Kapan remisi itu turun? Remisi turun di setiap tanggal 17 Agustus dan tepat di hari raya sesuai dengan agama yang bersangkutan. Kalau sudah diusulkan dan SK-nya belum turun, itu bagaimana? Pertanyaan ini mungkin lebih baiknya ditanyakan sama petugas di sana, di lapas atau rutan tempat menjalani pidana. Karena dia yang tahu apa kendala yang dihadapi, prosesnya sudah sampai mana, dan dokumen apa mungkin yang belum dilengkapi. Saya tidak bisa menjelaskan, saya tidak bisa menjawab dengan benar untuk pertanyaan yang kayak gini ya. Berapa lama proses usulan? Sudah pernah saya jelaskan, silahkan tonton di video yang ini. Satu WBP dengan lebih dari satu kasus, misalkan 2 atau 3 kasus, bagaimana perhitungannya? Itu hitungannya digabung ya, saat perkara pertama, perkara kedua, silahkan digabung jumlah pidananya berapa, baru dihitung 2/3-nya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, efek dari penghapusan pasal mengenai GC di PP 99, bagaimana dengan yang sudah punya GC, remisinya bagaimana? Remisinya ya tetap lanjut. Kalau sudah dapat remisi, remisinya lanjut, misalkan sudah 2 tahun dapat remisi kemarin, sekarang lanjut di tahun ketiga seperti itu. Kalau belum dapat remisi sama sekali, berarti diusulkan ulang mulai dari tahun 2021. Kalau untuk integrasinya bagaimana? Untuk PB pidana umum itu seperti biasa, tetap tidak berpengaruh. Kalau untuk pidana khusus masih tetap harus menjalani setengah dari sisa 2/3-nya ya. Pidana khusus ini tentunya teman-teman sudah paham semua ya, seperti narkoba di atas 5 tahun, kemudian human trafficking, dan yang seperti itu, yang pokoknya yang kemarin masuk di PP 99 itu disebut dengan pidana khusus. Oke, sekian untuk video kali ini. Mungkin untuk part selanjutnya kita bisa kumpulin pertanyaan di video ini. Teman-teman bisa nanya, nanti saya bikin video untuk jawabannya. Kecuali yang hitung-hitungan ya. Karena untuk informasi akuratnya mungkin tidak bisa saya berikan detail, karena saya tidak pegang datanya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.